Salam. Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, yang kami kasihi Om Alin, anak-anak, para cucu, keluarga besar, Asa, Besi, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini mendukung keluarga dalam bersama-sama kita beribadah saat ini. Sekali lagi, salam. Shalom. Saudara-saudari sekalian, ada orang, ini kasuistik Bapak Mama, ada orang yang ketika dia sakit, benar dia merasa sakit, benar dia meringis, tak tertahankan mungkin, tapi dalam doa permohonannya dia selipkan juga ucapan syukur kepada Tuhan untuk peristiwa yang dia alami sebagai tanda Tuhan memberi peringatan, sebagai tanda Tuhan mengasihani. Tetapi ada juga orang yang ketika dia sakit, dari mulutnya itu hanya keluar keluhan, dan keluhan. Dan mungkin juga tidak berdoa, hanya terus-menerus mengeluh. Yang berikut ada orang-orang yang waktu dia sakit, dia berusaha sekuat tenaga, dia menahan rasa sakit itu diam-diam. Seolah-olah orang-orang di sekitarnya tidak boleh tahu, karena nanti akan membuat mereka merasa takut dan lain sebagainya. Dia pendam rasa sakit itu sendiri, dia tahan. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika dia sakit, dari pagi sampai siang sampai malam kita hanya dengar dia berteriak terus-menerus. Tidak tertahankan rasa sakit itu. Lalu ada juga orang yang ketika sakit dia mau untuk diajak ke dokter. Tapi sekali lagi secara kasuistik ada juga yang waktu sakit justru dia tidak mau pergi ke dokter. Dia tidak mau memeriksakan diri ke dokter. Ada juga lagi yang kalau sakit dia minum obat. Tapi ada juga yang waktu sakit dia tidak mau minum obat. Yang dia mau itu hanya berdoa. Benar Bapak Mama, iman menyelamatkan. Tapi firman Tuhan juga kasih ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berdoa dan juga bekerja, maka berdoa pun juga harus diikuti dengan minum obat. Itu beberapa hal yang saya tulis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya jumpai, baik dalam pelayanan, perkunjungan, di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah jemaat. Bacaan kita pagi ini adalah doa yang dinaikkan oleh pemazmur dalam situasi dia sedang bergumul. Membaca isi doa yang demikian dari ayat 2 sampai 8, saya kira kita yang sedang dalam gumulan berat pun mungkin akan menaikkan doa yang hampir sama dengan yang dinaikkan oleh pemazmur. Dalam hal ini Daud merasa sendiri, merasa sepi, bahkan merasa Tuhan meninggalkan, dalam kondisi tidak berdaya. Dan konteks pergumulan pemazmur dalam doa pergumulan ini adalah dia bergumul karena sakit. Gambaran rasa sakit yang luar biasa digambarkan dengan jelas oleh Daud dalam keseluruhan ayat bacaan kita. Dan saking sakitnya rasa yang dia rasakan, sampai-sampai dia mengatakan bahwa Tuhan sedang menghajar dia dalam kepanasan amarah. Karena itu dia berdoa mohon, Tuhan kasihanilah aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Melalui riwayat hidup kita tahu kurang lebih 2 tahun mendiang Bapak Peter, berjuang cukup keras
juga untuk bisa sembuh dari sakit yang dia derita. Mungkin saja dalam perjuangannya untuk juga sembuh, dia juga menaikkan doa permohonan kepada Tuhan yang sama seperti yang dinaikkan oleh pemazmur. Rasa sakit yang dia alami, sesungguhnya hanya dia sendiri yang tahu. Dokter, perawat, bahkan keluarga tidak bisa merasakan rasa yang persis sama dengan yang dirasakan oleh mendiang Bapak Peter. Dalam penderitaannya, meskipun dia dikelilingi oleh keluarga yang dia cintai, tapi hanya dia sendiri yang bisa merasakan seberapa kuat sakit yang dia alami dalam tubuhnya. Bapak Mama, kita bisa bilang kita kasihan. Kita juga mungkin bisa bilang Bapak kuat. Tapi siapa yang tahu dia sedang menahan rasa yang sedemikian kuat supaya menenangkan hati orang-orang yang dia kasihi. Seperti dengan pemazmur, meskipun dia dikelilingi oleh keluarga dan sahabat, hanya dia sendiri yang bisa merasakan seperti apa rasa sakit yang ada dalam tubuh. Ayat yang ketiga dia bilang, tulang-tulangku gemetar. Ayat yang keempat dia bilang, jiwaku terkejut. Ayat yang keenam dia bilang dia sudah lesu, karena dia mengeluh terus-menerus. Dan ayat yang kedelapan dia bilang, aku menangis setiap malam, membanjiri tempat tidur. Siapa yang kuat menahan rasa sakit yang demikian hebat, Bapak Mama? Sekali lagi kita hanya bisa bilang, kuat-kuat berdoa. Dia yang tahu sedalam apa rasa sakitnya. Sehingga ketika dia bereaksi dalam doanya, Tuhan, tulang-tulangku gemetar, jiwaku terkejut, Tuhan saya sudah capek, Tuhan tempat tidurku basah karena air mataku yang terus mengalir setiap malam. Itu ungkapan hati yang dalam. Dan saya membayangkan bertahun-tahun mendiang berada dalam pergumulan yang sama seperti pemazmur, apalagi ketika stroke menyerang. Dia sudah terlalu lelah dengan sakitnya. Bahkan bisa jadi dia menyerah dan dalam doa dia minta Tuhan, segeralah mengambil saya. Siapa yang tahu? Bisa jadi juga dia menangis dalam penderitaannya dengan diam-diam karena beban sakit terlalu berat. Kita berempati, kita menguatkan dia, kita mendoakan dia. Tapi ketika tiba waktu Tuhan untuk membawa dia kembali ke tempat dari mana dia datang, dia berbahagia karena itu berarti semua penderitaannya terlepas. Tidak lagi dia merasakan tulang-tulangnya gemetar. Tidak lagi dia merasakan jiwanya terkejut atau letih dan lesu, dan juga tidak lagi dia menangis. Hari ini tanda pengembaraannya di dunia sudah selesai dengan kita akan menguburkan jasadnya. Dia tidak lagi mengeluh karena lelah menanggung rasa sakit. Dan juga tidak lagi menangis dengan diam-diam karena sakit yang tak kunjung sembuh. Sekarang dia justru berbahagia karena Tuhan mendengar permohonan. Jadi sebenarnya ada dua, Bapak Mama. Orang berdoa terus-menerus minta kesembuhan. Lalu kemudian yang didoakan itu meninggal. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengarkan, buktinya dia meninggal. Tapi pada sisi yang lain seorang beriman juga akan mengatakan bahwa Tuhan menjawab dengan memberikan dia kesembuhan yang sempurna untuk pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan melepaskan dia dari penderitaannya, menyembuhkan dia, dan dia pulang dengan tidak lagi membawa apa-apa dari penderitaan di dunia yang fana. Di bawah tenda duka, dengan mata jasmani, kita melihat ada hati seorang istri yang kehilangan suami dan dia menangis.
Tapi dengan mata iman, kita juga melihat ada jiwa yang bersuka cita, yang telah terlepas dari penderitaan. Dan kita juga melihat kasih Tuhan yang besar bagi keluarga, bagi anak-anak, dan bagi kita sekalian. Sekarang keluhan Bapak Peter sudah selesai. Rasa lelahnya sudah berakhir. Tangisannya tidak lagi terdengar. Dia sudah berbahagia bersama dengan penciptanya. Berbahagia pulang ke rumah Bapa yang banyak tempat tinggalnya itu. Dan di sana, yakinlah bahwa tidak ada penderitaan seperti yang dia alami di dunia ini. Karena itulah rumah Bapa kita sebut sebagai rumah tempat yang senang. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi keluhan. Yang ada hanya kegembiraan dan sorak-sorai. Selamat jalan Bapak Peter. Tuhan menyambutmu. Amin.